Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud di sini yaitu seperti yang kemarin sama Bani Israel dari golongan Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka golongan yang mendapatkan kitab Taurat, kitab Injil. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian. Siapa rasuluna? Utusan kami. Kata Allah, wahai ahli kitab, Rasul kami, utusan kami telah datang kepada kalian. Telah diutus, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tugasnya yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Yubayyinu lakum, yang menjelaskan. Rasul itu menjelaskan lakum, bagi kalian atau untuk kalian, kasiron, banyak. Dari apa? Mimma kuntum tukhfuna, dari apa-apa yang kuntum kalian adalah tukhfuna, kalian telah menyembunyikan, minal kitabi, dari Alkitab, Taurat dan Injil. Jadi Rasul datang ini menjelaskan atau juga membuka apa yang mereka tutup, yang mereka sembunyikan. Banyak sekali yang mereka sembunyikan itu, informasi-informasi isi dari kitab Taurat dan Injil, isi dari kitab-kitab mereka sembunyikan. Tetapi oleh Allah lewat Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibuka, dijelaskan. Ini loh, di kitab kamu tuh ada ini, di kitab kalian tuh ada ini, tapi kalian sembunyiin, itu kalian hilangin itu. Dari apa? Dulu hukumnya zina yang seperti dalam Islam, ketika orang sama-sama sudah punya pasangan, kemudian mereka berzina, itu hukumnya apa? Dirajam. Dirajam itu kan prakteknya dikubur seleher segini, terus dilemparin batu kecil-kecil. Batunya tidak boleh melebihi sekepal tangan. Jadi biar merasakan sakitnya di dunia itu sampai meninggalnya. Nah, itu hukuman yang paling berat itu. Ya, karena zina, ya, dia sudah punya pasangan, selingkuh bahasa orang sekarangnya. Nah, sampai melakukan hubungan suami istri, kemudian itulah hukumannya. Tetapi di dalam kitab-kitab mereka itu dihilangin. Hukum itu nggak ada karena mereka takut menggunakan atau memakai hukum itu. Dan ini takut juga kepada kita di sini. Orang-orang Islam kita di sini nggak pakai hukum itu ternyata kan. Coba, hukum di Indonesia emang belum menyentuh ke situ. Orang Islam di Indonesia belum kuat, belum sampai bisa menegakkan hukum Islam untuk orang Islam sendiri. Jadi yang baru masuk itu hukum pernikahan itu udah ada. Dulu hukum waris juga ada, diatur oleh Islam dan negara. Dulu, ya kan saya pernah cerita, mulai tahun 33, ya 1933 itu nggak ada hukum itu. Oleh Belanda dihapus. Jadi adanya cuman NTR, nikah, talak dan rujuk, gitu doang yang diurusin oleh pengadilan agama yang itu dari Islamnya. Yang lainnya nggak ada. Nah, hampir-hampir nggak ada. Ini yang perlu diperjuangkan oleh kita dan anak-anak kita nanti, supaya hukum-hukum dalam Al-Quran itu bisa diterapkan di dalam hukum di negeri yang mayoritas orang Islamnya.
Kenapa? Takutnya nanti ancaman. Ya, walaupun di sini di Quran nggak disembunyiin, nggak. Di Quran tetap dituliskan, tidak ada penghilangan kata-kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kan itu dan seterusnya, dan apa namanya yang zina muhsan ayatnya lupa. Itu yang hukum zina, hukum mencuri, potong tangan dan lain sebagainya. Itu di Quran nggak dihilangin, tapi nggak dipakai. Sama juga hukum waris di Quran nggak dihilangin, tapi coba lihat di sekeliling kita, apa ada yang pakai hukum waris? Hukum waris sebagai rata doang, sama-sama anaknya. Suara apa? Ya, jadi coba deh terapkan hukum-hukum yang kita udah tahu minimal untuk keluarga kita. Contohnya tadi yang waris itu waris. Walaupun kita tidak banyak duitnya, tidak banyak yang perlu diwariskan, tetapi karena kita punya anak-anak umpamanya yang memang secara hak waris itu mereka itu ada. Itu bagaimana caranya? Kan rumah cuma satu-satunya, masa dibagi? Ya nggak harus dibagi begitu. Rumah pasarannya berapa, ya dibagi harganya. Nanti anak-anak itu ngembaliin. Siapa yang mau bayarin penuh? Nah, saya umpamanya. Ya udah, yang lain dikasih. Nih harganya sekian. Karena anak laki-laki dapat 2 bagian, berarti dapatnya agak besar. Yang anak perempuan dapat 1 bagian, ya setengahnya, kan begitu. Dibagi sesuai dengan hukum Islam. Nah kalau bukan kita yang pakai, terus siapa? Kita pakai baca Qur'annya di surat An-Nisa udah selesai kan ya, dulu di ayat berapa? Ayat 12 ya kalau nggak salah. Sama ayat terakhir di surat An-Nisa. Ya yang jelas banget di An-Nisa 2 ayat itu. Ya, kalau nggak salah 12 sama yang ayat terakhir. Nah, itu tentang hukum waris ya. Yang sekarang sudah nggak dipakai. Tapi ya apa namanya, ya itulah, semakin akhir zaman semakin hilang ilmu, orang yang ahli menghitung waris aja udah susah. Sekolah yang jurusan agama, jurusan hukum Islam itu tentang bab waris aja dosennya bingung jelasinnya, apalagi mahasiswanya. Dari pesantren adanya hukum waris itu yang paling gampang. Ya itu contoh yang yang tidak disembunyikan ya, tetapi tidak dipakai. Ya, intinya sih ya hampir sama dengan orang-orang ahli kitab yang sengaja mereka sembunyikan, sengaja mereka tidak pakai. Karena memang udah nggak ada tulisannya, nggak dibagiin gitu, maksudnya nggak disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasulnya sih menyampaikan, begitu ketemu di para biarawannya, ustadznya lah kalau di orang Islam mah, itu tidak disampaikan, sembunyiin. Banyak yang sudah dijelaskan oleh Rasul tentang apa-apa yang mereka sembunyikan, wa ya'fu an katsirin, dan juga Rasul memaafkan atau membiarkan dari yang disembunyiin itu banyak juga. Jadi yang sepele, yang tidak ada gunanya, ternyata maksudnya yang tidak penting-penting banget gitu, banyak yang mereka hilangin dari ayat-ayat itu. Dan itu kalaupun ditampakkan ya, nantinya ya akan merugikan mereka juga. Udah biar aja lah, sama Rasul dimaafkan. Tidak dijelaskan bahwasanya itu ada hukumnya, tapi oleh kalian semua disembunyiin. Enggak. Wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum, sungguh
Ja'a telah datang kepada kalian minallahi dari Allah. Apa yang telah datang? Nurun cahaya. Wa kitabun dan kitab. Mubinun yang jelas. Nurun yang di sini kalau dilihat di tafsir Jalalain itu nurun adalah artinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai cahaya. Ya. Nurun fawqa nur, ya kan? Cahaya di atas cahaya. Ya. Ya, sebagai mataharinya dunia, karena itu apa namanya Rasul atau Nabi Muhammad cahaya. Wa kitabun dan juga kitab apa yaitu Al-Quran telah datang kepada kalian. Nabi Muhammad yang diutus dengan membawa kitab Al-Quran jelas banget, sudah jelas. Nah, tetapi ya dari kemarin dijelaskan mereka orang-orang Yahudi Nasrani itu yang ikut hanya sedikit. Yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yahdi bihi, memberikan hidayah, bihi dengan yang telah datang, yaitu cahaya Nabi dan juga kitab yang jelas tadi, minallahi dari Allah. Yahdi bihillahu, memberikan hidayah dengan nur dan kitab. Siapa? Allah. Intinya Allah yang memberikan hidayah dengan datangnya Nabi dan juga datangnya kitab. Man ittaba'a ridwanahu, kepada siapa Allah memberikan hidayah? Man, kepada orang ittaba'a yang ia mengikuti ridwanahu, atas atau kepada keridhoannya Allah, yang mengikuti apa-apa yang Allah ridho, mengikuti apa-apa yang Allah suka. Nah, subulas salam, memberikan hidayah, petunjuk kemana? Subulas salam, ke jalan keselamatan. Subul dari sabilun jadi subulun. Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Jadi dengan adanya Al-Quran, dengan adanya Nabi Muhammad, itu Allah memberikan jalan hidayah kepada orang-orang yang mau mengikuti, kepada orang-orang yang mengikuti apa-apa yang Allah ridho. Kemana diberikan petunjuknya? Sampai ke jalan-jalan keselamatan. Sehingga sebagaimana dalam hadis kita nih, semoga termasuk dalam orang-orang yang golongannya orang-orang yang Allah beri hidayah. Karena sebagaimana Rasul berfirman, ketika kita menuntut ilmu, maka Allah akan menuntun kita ke jalan yang penuh keridhoan, yaitu ke jalan surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan, barang siapa yang punya gaya hidup, punya cara dia hidup, di dalam jalan kehidupannya itu dia tidak sepi dari menuntut ilmu, belajar dan belajar terus. Yaltamisu fihi ilman, dia tetap mencari tambahan ilmu. Nah, orang yang seperti itu sahhalahullah, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau memang dia belajar terus, itu ya dilalah itu ya kebetulan ya, kemudian Allah memberikan rasa ringan untuk berbuat baik. Jadi rasa untuk berbuat baik itu kan kadang-kadang berat banget. Mungkin kalau beratnya kita melakukan kebaikan,
itu ada dosa-dosa bergelayutan di dalam hati kita, banyak barangkali. Nah, ketika kita banyak menuntut ilmu, insya Allah langkah kita kan mendapatkan satu kebaikan dan menghapuskan 10 keburukan. Coba. Ketika kita berjalan kebaikan, keburukan semakin hilang, dosa-dosa semakin hilang, dan kita semakin mudah untuk ibadah. Makin senang ya. Nah, iya. Jadi senang ibadahnya. Jadi kalau kita malas banget ya. Ini mau sholat malam aja udah niatnya doang nih, enggak bangun sih bangun tapi enggak mau ke kamar mandi gitu umpamanya. Nah ini ada apa dengan kita? Dosa apa dengan kita sehingga berat banget gitu. Nah, kalau memang Allah mudahkan kita, ya insya Allah ketika kita dosa-dosanya semakin berkurang dengan istighfar kita, dosa-dosa kita berkurang dengan banyaknya kita melakukan kebaikan, kita menuntut ilmu, terus di mana saja kita langkahkan kaki kita, ya insya Allah kita semakin mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya guru kita kan banyak Bu di mana saja Bu ya. Di sini kan orang sini ngaji sampai ke ujung Malang sana ya. Zaman dulu udah pasti orang tua sini udah pernah ngaji ke sana semuanya lah. Oh iya Bu, itu siapa? Buya Kiai Amin Nur ya. Baru saja kan meninggal ya. Semoga tadi jam 12:04 apa jam berapa tadi? Ya semoga Allah terima di sisinya sebagai orang yang baik. Insya Allah murid-muridnya banyak, muridnya baik-baik ya. Insya Allah amal-amalnya diterima oleh Allah. Insya Allah dosa-dosanya Allah ampuni. Insya Allah ada penerusnya. Insya Allah juga semoga keluarga yang ditinggalkan dapatkan kesabaran ya. Pada almarhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu guru kita ya Bu ya. Guru kita suka ngajar kita lama-lama habis ya. Allah ambil, Allah cinta kepada, lebih cinta kepada mereka sehingga mereka diambil duluan. Takutnya kelamaan nanti takut tambah dosa nanti. Allah suka, Allah cinta lagi baik-baiknya sehingga Allah ambil. Kita teruskan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnih wa yukhrijuhum, dan Allah juga mengeluarkan mereka. Siapa mereka itu? Orang yang mengikuti keridhaan Allah. Allah keluarkan minadh dhulumati, dari kegelapan. Kegelapan itu apa? Yaitu kekafiran. Ilan nuri, kepada cahaya iman. Biidni, dengan sebab izinnya Allah. Kalau Allah mengizinkan, kayak apapun gampang ya. Kun fayakun ya. Jadi kalau memang Allah cegah, kata Allah nggak boleh ya, nggak bakalan terjadi. Masya Allahu yakun wa man lam yas'lam ya. Apa yang Allah kehendaki pasti jadi. Apa yang tidak Allah kehendaki ya tidak akan terjadi. La mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Jadi kalau Allah sudah menghendaki itu terjadi, siapapun yang mau melarang, yang mau mencegahnya, menghalang-halanginya, enggak bakalan kuat. Jadi aja. Tapi kalau Allah kehendaki enggak, dia menyantai aja, aman aja. Walaupun Covid kayak apa gitu. Kata Allah enggak, ya enggak. Tapi bagaimana taunya kita dihalang-halangi oleh Allah dari Covid ini? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang aman kita besok palusa apa kapan kita selamat dan tidaknya. Itu kita masih tergantung kepada Allah.
Allah. Mada taksibu goda bi ayyi ardin tamut. Kapan besok kita mau ngerjain apa? Kemudian mati di mana? Nah, itu urusan Allah. Nah, kita mengikutin aja. Yang penting tugas kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan ikuti syariatnya. Kewajiban-kewajiban kita laksanakan, sunnah-sunnah kita tambahkan, terus kebaikan-kebaikan kita tambahkan. Ya udah, terserah, kita serahkan kepada Allah. Hidup itu simpel, sebetulnya gampang, nggak susah sebetulnya. Nah, jangan dibikin susah. Kalau memang Allah kehendaki, berarti yahdi bihillahu man ittaba'a subulas salam, mudah Allah beri jalan keselamatan. Ya dilalah selamat aja, selamat. Kemudian wa yukhrijuna dzulumat ilan nur, Allah keluarkan dari kekufuran, dari sesuatu yang tidak baik bagi dia ke jalan yang lebih baik bagi dia. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Siratim mustaqim itu apa sih? Kan kita sering jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah. Siapa yang telah Allah beri nikmat? Nah, ini ada para rasul, ada para nabi, para syuhada, para sholihin, ulama, amilin, semua yang guru-guru kita, insya Allah itulah orang-orang yang jalannya lurus. Itu mereka sudah mendapatkan kenikmatan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Maka ikutin mereka, gak usah ngikutin idola-idola yang lain lah yang tidak jelas. Idola di TV kita ikutin, ya itu gak usah. TV walaupun ada hiburan doang, tapi hiburan jangan jadi nomor satu. Ya, hiburan ngalahin jamaah, hiburan ngalahin ngaji. Naudzubillah, ya jangan sampai ya. Insyaallah kita sekarang ini zaman lagi pada apa ya, zaman genting lah, bilang genting, udah genting. Di kampung saya aja itu sehari itu kadang ada 2, 1, 3 yang meninggal itu. Masya Allah, di kampung kamu kan gak banyak banget orangnya. Di sini kan orang banyak, satu RW aja banyak banget di sini. Pantas ada tiap hari juga ya. Masya Allah, di kampung yang sedikit aja tiap hari. Jadi tinggal nunggu giliran siapa nih? Itu malaikat hijau ini udah berkeliling aja di atas kita nih, udah tinggal nyomot aja siapa duluan gitu. Ada Bu doa yang insya Allah semoga kita diselamatkan dari virus, dari racun, dari bisa. Mungkin saya juga dulu udah pernah menyampaikan ya, mungkin ibu lupa ya. Dibaca setiap hari 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ibu sering baca, di ratib juga ada. Itu bacanya kapan? Setelah sholat maghrib sama sholat subuh. Jadi kalau habis subuh baca itu insya Allah di siangnya sampai sore itu insya Allah aman dari racun, aman dari bisa, insya Allah juga aman dari virus. Setiap sholat lebih bagus lagi. Juga yang satunya ta'awud yang itu. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu juga sama 3 kali juga. Pokoknya paling enggak itu habis subuh sama habis maghrib. Itu untuk menjaga kita keamanan, keselamatan. Insyaallah Bu, kalaupun disengat oleh lebah dan lain sebagainya, nggak bakalan sampai pingsan, nggak bakalan, insya Allah. Konon dulu ada zaman sahabat itu ditantang, katanya kalau umatnya Rasul itu udah ibaratnya udah kebal atau udah nggak mempan racun katanya gitu. Itu baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dia yakin racun diminum nggak apa-apa. Dan orang kafir yang menantang itu langsung tunduk. Ya udah kalau gitu, aku ikut engkau. Jadi masuk Islam.
Jadi karena dengan menyebut nama Allah yakin bismillahi la yadurru ma'asmi, yang tidak akan membuat celaka karena ada atau beserta namanya Allah nih, apapun tidak akan mencelakainya. Syai'un fil ardi, suatu apapun fil ardi, di muka bumi ini, walatis sama ataupun di langit, pokoknya semua kalau memang sudah disebutkan nama Allah udah selamat, yakin. Cuman ada orang yang ragu, yang harusnya yakin. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim. Sekarang baca, tambahin bacanya yang banyak, yaitu sholawat tibil qulub atau apalagi, ya silakanlah yang ibu baca, yang ibu biasa baca, biasakan terus, tambahin dengan yang ibu dapat dari guru-guru dari mana saja, tambahin aja, karena ya sekarang udah secara dohir kerjanya kita udah, masker udah, jaga jarak udah, ya, kita nggak kemana-mana juga udah, ya, tinggal doa. Ibu nggak ada yang habis pergi kan? Nggak ada kan? Nggak usah pergi ke di rumah aja, ngapain? Ya. Insya Allah ya. Yang tempoh hari saya pernah bilang itu, yang paling ampuh itu jaga jarak, ternyata kayak orang gila itu ya. Iya. Jadi kita udah nggak usah banyakin ngobrol. Kadang-kadang ngobrol ngomongin orang kok. Coba kalau ketemu di warung tuh kadang ngobrol ngomongin orang, kadang-kadang. Saya mana ini datang nggak ketemu Pak. Biar mereka aja jarang keluar. Ya, Alhamdulillah. Jaga dulu sekarang, jaga dulu. Nanti kalau udah aman, ya udah mau ngobrol, mau apa, mau rujakan kayak mau apa. Ntar ya, kalau udah pada sehat semua, udah nggak ada virus, kita bikin rujak lah. Ya, jadi itu ketika Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, maka segala sesuatu juga sangat gampang ya. Ketika gini, seperti yang suka kita baca kan, doa suka baca ya. Baca nggak ibu? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, itu kan kita sering baca setelah sholat itu ya. La mani'a lima a'taita, enggak akan ada yang bisa menghalangi apa-apa yang engkau beri. Kalau Allah tuh memberikan rezeki kepada kita, udah rezekinya kita, dihalangin kayak apapun tetap aja balik ke kita. Tetap aja nggak bakalan bisa. Tapi kalau memang itu bukan rezekinya kita, diudak-udak sampai kayak apapun ya nggak dapet, kejar-kejar sampai kita capek sendiri ya nggak dapet. Wala mu'ti lima manat wala radda lima qadaita wala yang faudal jadi minkal. Kalau mau udah dikodo dan takdirkan kita begitu, ya udah jadi begitu. Kemudian wala yang faudal jadi minkal jad, kekayaan kita, kebisaan kita, ilmu kita itu tidak akan bisa menolak ya dari siksaan Allah. Kalau memang Allah sudah ngomong azab kita karena dosa-dosa kita, kita punya apapun nggak bisa menolak. Kalau di Indonesia kan di dunia ini masih bisa ditilang semuanya. Tinggal bilang punya saudara komandan di sono, telepon, ya enggak jadi tilang. Ya kan di dunia mah begitu. Dihukum gara-gara ini, karena punya ini ada koneksi, ringan hukumnya, bebas. Ya di dunia mah bisa begitu. Harusnya hukumnya sekian, dia duitnya banyak, disobokin si hakim-hakimnya, jaksanya, semua polisinya, udah aman keluar. Tapi rasain nanti di akhirat ya. Kalau di akhirat di sana, udah sesuatu yang sudah ditakdirkan seperti itu. Masya Allah. Makanya ketika kita semakin banyak ngaji, semakin punya ilmu, ayo kita amalkan ilmunya Bu ya. Jangan disembunyiin ya Bu ya. Yang tadi dikatakan orang
Yahudi dan Nasrani menyembunyikan informasi dari Taurat dan Injil atau isi dari Taurat dan Injil, kita juga jangan menyembunyikan. Jangan sampai menyembunyikan, artinya menyembunyikan itu kita tahu tapi kita nggak mau ngamalin. Nah, ayo, kita tahu tapi nggak ngamalin, itu menyembunyiin nggak? Iya. Sama dengan menyembunyiin bu. Kita tahu tapi nggak ngamalin tuh. Nah, udah dikit-dikit tuh lah, ngamalin. Ya nggak harus semuanya. Penting ngerasain dulu. Kalau nggak pernah tasbih, sekali-kali lah sholat tasbih. Nggak apa-apa sekali-kali. Kalau nanti enak, lanjutin lah seminggu sekali, sebulan sekali juga nggak apa-apa gitu ya. Bahkan dalam hadisnya berapa? Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak bisa sama sekali, seumur hidup sekali deh. Hadisnya bilang begitu hadisnya. Masya Allah. Nah, kita seumur umur belum pernah umpamanya. Ya kasihan dong, kita udah baca hadisnya, udah kita jelasin. Sampai berbudah juga saya di sini kalau nggak diamalin ya sayang ya, menguap ada kesana nggak tahu. Ya, udah bareng-bareng. Bukan berarti saya udah ngamalin semua rutin semua gitu. Ya kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang enggak, kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak gitu kan ya. Daripada yang nggak pernah sama sekali. Ya, insya Allah kalau sudah pernah merasakan terusin, ya terapi dulu terapi. Kalau lagi duitnya banyak rajin, apalagi duitnya sedikit rajin. Rajin banget sholat duha, kenapa? Gak punya duit. Begitu duitnya udah banyak, udah lupa. Pagi-pagi udah belanja masak yang enak karena duitnya banyak. Tapi lagi saya kena COVID selama 3 minggu tuh sholat malam harus malam nggak bisa tidur, Pak ngapain? Iya. Sholat. Jadi pulang jadi 3 minggu hatam. Ya Allah, Setelah ini kok Bosan berasa juga besok-besoknya berarti benar Allah itu cinta kepada hambanya dengan dikasih sakit. Itu benar berarti. Itu dibuktiin sama Bu Iya tuh. Dikasih sakit 3 minggu dia hatam Quran. Sholat malamnya lancar terus. Begitu udah sembuh sakitnya. Saya lagi dicoba lagi, anak saya kena haji sekeluarga. Masya Allah. Tapi udah anaknya sama istrinya udah jatuh, cuma anak saya masih positif. Ya semoga disembuhkan, semoga disehatkan kembali. Udah itu jangan takut kayak begitu. Kalaupun memang udah waktu terjadi ya terjadilah, emang nggak ada. Tapi insya Allah kalau belum waktunya mati ya masih sehat. Tapi gitu juga dia sama saya, rajin sholat malam. Alhamdulillah. Berarti maksud Allah itu tercapai sehingga dia itu ingat terus sama Allah, nggak bisa tidur kan. Kemudian sholat malam akhirnya ada. Tapi yang masih sehat jangan sampai begitu. Maksudnya jangan sampai sholat malamnya nunggu sakit. Jangan sampai. Ya sekarang ya. Kita manusia seperti itu ya Ustaz ya. Kalau kita lagi ada mau gitu ya, apa nangis kalau udah kelar di ujung udah gitu. Manusiawi itu ya Ustaz. Iya, udah. Sama si Naim kan diisolasi gitu ya. Malu ya tempat malam sambil nangis sambil nangis. Sekarang udah jarak dia. Ini manusia ya Ustaz ya. Masya Allah. Bisa diingetin lagi nantinya. Diingetin lagi. Jadi dikasih sakit lagi. apa sholat malamnya mau sambil sakit lagi? Nggak mau kan kita. Ya udah Bu, insya Allah ya kita sama-sama lah. Saling mengingatkan, saling ya kalau bisa saling membangunkan lah kalau bisa. Dulu pernah di. Tapi memang ini Ustaz, waktu saya sakit tuh baca Al-Quran kok menghilangkan sakit ya? Menghilangkan rasa sakit itu benar loh Ustaz. Benar ada ilmiahnya ada. Menghilangkan rasa sakit benar. Ilmiahnya ada. Makanya orang sakit dibacain Yasin itu bukan salah, bukan, tuh baik banget. Bacain Quran itu baik banget. Karena suara Quran itu sebagai terapi. Suami marah juga dibacain Yasin sembuh. Ya udah. Ada yang mau ditanyakan? Ya
Dan kalau kita sholat jam 11 masih ada nggak ya Bu? Ya, sama sholat tahajud jam 4 masih ada. ya ya. Ini Bu, waktunya sholat duha ya. Yang pernah diajarkan dulu itu kan ketika matahari terbit qadra rumhin, sekitar setumbak tingginya gitu loh. Jadi pokoknya antara jam 7-an lah kira-kira. Nah itulah waktu yang pertama dan afdol lah, baik lah di awal waktu itu. Kemudian sampai jam berapa? Sampai zawalus syamsi, sampai matahari tergelincir, sampai waktu zuhur sebetulnya. Tapi kalau memang ngepres banget ya janganlah waktu zuhur kurang 5 menit kita sholat duha. Apaan gitu. Kalau jam 11 masih, cuman ya lah kebangetan masih jam 11 gitu. Masih ada nggak apa-apa. Jarang-jarang saya kerja jam 11 gitu. Itu mah kita utamain dulu yang duhanya. Iya. Kita kerjain. Karena jam saya tanya bapaknya. Jam 11 masih ada Pak, udah ada juga. Jam 11. Malah afdolnya ya jam 7 tadi pagi. Jam 8. Habis Jam nyuci, 8. mandi, sholat duha. Ya. Dah, kemudian tadi waktu sholat tahajud itu kan sepertiga malam terakhir. Malam kan 12 jam dibagi 3. Jam 6 sampai jam 10 itu malam awal. Jam 10 sampai jam 2 itu malam tengah-tengah. Jam 2 sampai subuh itu malam yang terakhir, sepertiga malam terakhir. Kemudian jam 4 boleh nggak sholat tahajud? Selagi belum subuh itu dibolehkan. Ya. Tapi sebelum subuh akhiri dengan witir kalau belum witir. Ya, setelah tahajud akhirilah 3 rakaat witir. Jadi insya Allah itu sebagai penutup sholat malam kita witir namanya. Yang namanya tahajudnya di satu salam. Satu salam atau 2 rakaat saja. Bagus, ngapa jadi dapat tahajud, dapat witir. Nah, idealnya tahajud itu kan paling enggak yang 4. Kalau bagus lagi 8 gitu ya. Kemudian kalau kita mau waktunya ngepres, udah 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Kemudian diakhiri dengan 3, insyaallah. Ada lagi? Ini saya mau ngomongin ini Pak Ustadz sebelum ditutup saya. Oh iya. Ya sebelum ditutup ada pengumuman dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mohon maaf yang minggu kemarin saya bilang libur pengajian hari Minggu. Jadi ada yang ngambil Bu Ibu Anis. Jadi adanya hari Minggu di jam 8 pagi. Tidur. Iya tidur. Pagi. Jam 9 kan? Ya, kira-kira lah. Jadi arisannya Bu tetap ada tagihan ya Bu untuk ibu-ibu yang di rumah. Arisan pengajian tetap ditagih oleh Ibu Humas karena kita tidak libur, ada pengajian di Ibu Anis Bapak Subur. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja Pak Ustadz. Saya lupa tadi. Ya, terima kasih itu pengumuman dari Ibu Ketua. Jadi hari Minggu tetap masih ngaji ya. Tapi diingatkan kembali prokesnya, tetap pada bawa masker, jangan nyempet-nyempet. Kalau pilek, kalau batuk nggak usah berangkat. Ya. Nah, tinggal bilang aja izin. Tapi uang arisannya dikirimkan. Kan arisan jalan ya Bu ya. Iya. Mohon maaf. Begitu. Itu ada urusan bingkisan ya kalau soalnya ada pengajiannya. Ya, harus ada pengajiannya, harus ada yang dibawa pulang. Jangan dibawa ke bakal yang undang. Terapkan aturan itu Bu ya. Mulai terapkan aturan jangan dilakukan kalau ada urusan pengajian. Tidak cuma hajatan. Terus kita yang ngaji pulang nggak ada bingkisan kan ada urusan pengajian kita. Yang ngomong soal itu. Banyak protes. Dibilangin ya sama yang Udah, saya udah sampaikan.
Buat tangan, pokoknya nanti ada buat tangan. Pokoknya nggak ada apa dalam hal itu penting ada buat tangannya karena bagian tadi. Ya udah dipaham lah, udah sampaikan ke sana amanahnya. Tinggal besok berangkat aja yang sehat, berangkat semua. Mari kita mohon pada Allah semoga 2 ayat tadi bisa mengingatkan kita segala sesuatu yang udah kita ketahui, yang udah kita pelajari, ayo kita amalkan. Jangan sampai kita masuk golongan orang yang menyembunyikan informasi ilmu dari kitab, dari Rasul, dari Al-Quran, dari hadis, dari keterangan-keterangan guru-guru kita. Jangan sampai kita tidak mengamalkan. Kalau paling tidak menggugurkan itu sekali aja, itu sudah menggugurkan, kita sudah mengamalkan. Semoga bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama dapatkan ridho dari Allah dunia dan akhiratnya. Ala hadina kullin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Al-afu minkum wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.